Setiap keputusan, apapun berat keputusan Allah Subhanahu wa taala, manusia akan menerima dan dia hanya bisa menyalahkan dan menyesalkan diri sendiri. Tidak menyalahkan pengadilan. Kenapa ikhwah? Karena saksi-saksinya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani Allah wa iyyakum, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesempatan untuk hadir di majelis ta'lim. Semoga sedikit banyak yang kita dengar itu bermanfaat untuk bekal kita di dunia dan akhirat. Selawat serta salam kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, kepada karib kerabat beliau, dan kepada seluruh kaum muslimin yang berupaya menegakkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kelak. Ikhwah azanallahu wa iyyakum, terdakwa di hari akhirat. Kalau kita dengar kalimat terdakwa, tentulah ini identik dengan sebuah persidangan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, dalam sebuah persidangan tentu ada yang terdakwa, ada yang sedang dituntut, ada yang sedang dimintai pertanggungjawabannya. Dan itu terjadi setelah manusia dibangkitkan dari alam kuburnya. Kajian kita malam hari ini terkait dengan rukun iman. Rukun iman yang keberapa, Pak? Yang keenam apa yang kelima? Kelima apa keenam? Kelima. Nanti yang keenam. Yang keenam apa? Takdir. Yang kelima yaitu beriman dengan hari akhirat. Ketika kita belajar tentang hari akhirat, maka tidak ada yang bisa kita bicarakan kecuali perkara-perkara yang terkait dengan dalil. Di sini terkait dengan info. Dan info yang valid hanyalah dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada satupun yang mengetahui tentang hari akhirat kecuali Allah Subhanahu Wa Taala atau Rasulnya yang telah diberitahu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui ilmu ghaib. Dan Allah tidak memberitahukan
kepada siapapun tentang masalah ilmu gaib, illa man irtadha mir rasul, kecuali orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para rasul. Ikhwah azinallahu wa iyyakum. Di hari akhirat, ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di padang mahsyar, siapapun kita, hidup di masa apapun kita, semua kita nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam soal Waqiah ayat 50, "Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum." Katakan ya Muhammad, sesungguhnya orang-orang terdahulu, orang-orang yang pertama-pertama hidup, mulai dari Nabi Adam, anak cucu beliau dan seterusnya sampai kita sekarang, sampai nanti orang-orang yang langsung menyaksikan hari kiamat. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Bahwasanya mereka akan dikumpulkan di tempat yang sudah dimaklumi. Itulah merupakan padang mahsyar. Dan di sanalah nanti akan ditegakkan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, akan digelar pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Akan ditetapkan siapa yang akan menjurus ke surga dan siapa pula yang akan menjadi calon penduduk api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Perlu kita ketahui bahwasanya ketika pengadilan Allah Subhanahu wa taala ini digelar, maka pengadilan ini pengadilan mutlak pengadilan. Pengadilan itu kan dari kata-kata adil. Ketetapannya harus adil. Dan tidak ada satupun yang bisa menggugat hasil keputusan Allah Subhanahu wa taala. Pengadilan Allah Subhanahu wa taala mutlak adil. Karena aturannya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, dia akan lihat. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Mereka yang melakukan kejahatan sekecil apapun kejahatan itu, mereka pasti akan melihat. Tidak ada satupun yang terluput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini dalam surah Al-Kahfi. Ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Orang-orang zalim akan mengatakan, ini catatan apa? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semua dicatat, besar kecil. Wa wajadu ma 'amilu hadira. Mereka melihat langsung semua yang mereka amalkan, yang mereka kerjakan hadir tercatat. Allah tidak menzalimi siapapun. Oleh karena itu, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, tidak ada seorang pun yang merasa ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan ketetapan yang menzalimi. Beda kan dengan pengadilan di dunia. Ketika hakim menetapkan vonis hukum, ya, banyak yang merasa tidak adil. Banyak yang merasa tidak puas. Bahkan ada yang mengangkat ke mahkamah yang lebih tinggi. Tapi ketahuilah ikhwah, hasil keputusan Allah Subhanahu wa taala itu diterima oleh manusia, dan manusia nanti tidak akan pernah menyatakan, merasakan keputusan itu tidak adil, tapi yang dia rasakan adalah penghinaan ataupun penyesalan pada diri sendiri. Karena hasil keputusan itu pasti diterima, dan yang disesali bukan pengadilan, tapi diri sendiri. Tidak ada yang merasa terzalimi.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa kriteria pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa tidak ada kezaliman di sana. Tidak ada kezaliman. Ketika seorang berbuat baik, akan ada pengaruhnya terhadap keputusan hukum. Dan setiap orang yang melakukan keburukan akan ada pengaruhnya terhadap keputusan hukum. Tidak ada satupun yang terzolimi. Tidak ada sesuatu yang pernah dilakukan oleh seseorang lantas tak tercatat oleh Allah. Dan tidak ada satupun yang pernah keburukan yang dilakukan hilang dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam soal Kahfi ayat 39, wala yadhlimu rabbuka ahada. Tuhanmu tidak akan pernah menzolimu. Keputusannya benar-benar adil. Yang kedua, tidak ada terpengaruh dengan hubungan nasab. Beda kan kalau pengadilan kita, seorang hakim Mahkamah Agung, dia yang memutuskan keputusan hukum, vonis hukum. Kalau yang diadili anak sendiri gimana? Kalau yang diadilinya adalah kolega-kolega dia bagaimana? Kalau yang diadilinya adalah kerabat-kerabat terdekat bagaimana? Berpengaruh ikhwah. Karena manusia itu punya hati. Hati ini cenderung. Bahkan kita tidak punya hati, tidak ada hubungan kerabat, tidak ada hubungan nasab. Kalau ada seorang yang sering memberi kita hadiah, hari ini dikasihnya bolu, besok bika Ambon, hampir tiap hari, besok lagi uang, sering dia kasih hadiah. Bagaimanapun yang namanya manusia ikhwah, akan muncul kecenderungan hati. Makanya Rasulullah katakan tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian. Kalian akan saling mencintai. Gak percaya coba. Ya. Gak percaya coba. Jangankan teman kita, istri kita aja yang hari-hari kita lihat, kalau sering-sering kita kasih hadiah, sama bertambah cintanya. Atau dinaikkan uang belanjanya, insya Allah bertambah cintanya. Setiap bulan bertambah. Setiap bulan bertambah. Gimana Bu? Cocok kan Bu? Demikian ikhwah. Akan ada kecenderungan hati ikhwah. Ya, akan ada kecenderungan hati. Tetapi dalam pengadilan Allah Subhanahu wa taala tidak ada sama sekali terpengaruh dengan hubungan-hubungan nasab. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Mu'minun ayat 101. Fa idza nufikha fis-sur, apabila sangkakala ditiup, fala ansaba bainahum, tidak ada lagi terfikir hubungan nasab. Seorang anak tidak terfikir lagi tentang ibunya. Seorang ibu tidak terfikir lagi tentang anaknya. Ayah tak terfikir lagi tentang anaknya. Tak terfikir lagi dengan istrinya. Istri tak terfikir lagi tentang suaminya. Fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun, dan tidak ada saling bertanya. Ketika ada kezoliman yang dilakukan oleh seorang anak terhadap ibunya, ibunya akan tuntut si anak. Tidak ada lagi ceritanya, ibu saya kan anak, nggak ada. Tak ada. Di situ sudah masing-masing ikhwah. Masing-masing hanya ingin bagaimana caranya agar dia terlepas dari azab neraka. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Idza kana yaumal qiyamati jama'allahu al-awwalin wal akhirin, summa nada munadin." Di hari kiamat Allah akan kumpulkan semua umat manusia di satu tempat. Yang sebagaimana yang sudah kita fahami, yang sudah pernah kita dengar mungkin, tidak ada perlindungan, tidak ada naungan, tidak ada tempat yang nanti lebih tinggi, lebih rendah, ada lembah, ada gunung, tidak ada. Yauma tubaddalu ardu ghairal ardi was samawat, pada hari di mana bumi dan langit akan ditukar dengan bumi dan langit yang tidak sekarang.
La tara fiha iwaja wala amta. Kamu tidak akan lihat adanya mana yang tinggi, mana yang rendah. Semua datar. Bahkan dalam sebuah hadis sebutkan warnanya pun warna perak. Ikhwah, dalam kondisi seperti ini Allah kumpulkan seluruh umat manusia di tempat tersebut. Kemudian seorang berbicara di depan semua makhluk. Apa katanya? Ala man kana lahu madlamatun falyaji'ul ya'khudh haqqah. Ketahuilah, barang siapa yang pernah terzalimi semasa di dunia, tuntut haknya sekarang. Fayafrahul mar'u ayyakuna lahu haqq ala walidihi aw waladihi aw zaujatihi wa in kana saghiran. Maka saat itu sangat bergembira seseorang yang punya hak ataupun yang pernah dizolimi oleh ayahnya, oleh anaknya, oleh istrinya, walaupun sedikit. Kenapa? Karena dia bisa memperbanyak bekal untuk menjauhkan dia dari api neraka. Gak peduli pada waktu itu. Gak peduli. Ya, seorang istri, seorang suami yang dulu semasa di dunia sangat saling mencintai. Satu lagi istrinya. Kemudian di hari akhirat, ikhwah, ketika dia teringat suami pernah menzolimi dia dalam satu permasalahan, dituntut oleh dia. Kalau kita di dunia sekarang, alah kan hanya sedikitnya, maafkan abang ya dia, belikan dia sate, selesai urusan. Ya, belikan dia jilbab 1, belikan dia cincin agak-agak 2 gram, selesai masalah. Tapi di hari akhirat nggak selesai, ikhwah. Sedikit pun akan dituntut. Istri yang pernah menzolimi suami dituntut oleh suaminya. Orang tua yang pernah menzolimi anak, anak akan menuntut mereka. Demikian juga sebaliknya. Masing-masing akan menuntut. Maka semakin banyak kezoliman seseorang, semakin sering dia dizolimi semasa di dunia, maka dia yang paling bahagia di hari akhirat. Kenapa? Dia akan tuntut semuanya yang pernah menzolimi dia. Karena itu bekalnya, ikhwan. Kalau kita sekarang masih hidup di dunia, kita masih bisa berbekal. Kita perbanyak sholat, kita perbanyak puasa, kita perbanyak birrul walidain, berbakti kepada orang tua, perbanyak ngasih nafkah ke anak dan istri. Itu merupakan nafkah ataupun infak yang paling besar pahalanya. Banyak yang bisa kita lakukan untuk bekal di sana. Tapi di sana tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi zakat, tidak ada lagi umroh, tidak ada lagi sedekah, tidak ada lagi birrul walidain. Maka gimana caranya untuk memperbanyak bekal? Menuntut semua orang-orang yang pernah menzalimi dia. Makanya ikhwah, Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Abasa ayat 33 sampai 37. Yauma yafirul mar'u min akhi. Di hari seorang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Lari dari ayah dan ibunya. Bayangkan, gak berani ketemu dengan ayah dan ibunya, takut dituntut. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Dia lari dari pasangannya dan dari anak-anaknya. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing orang mengurus dirinya masing-masing. Tidak ada lagi yang namanya nasab-nasab. Tidak ada lagi kamu keponakan saya, kamu adalah bibi saya, kamu adalah paman saya. Tidak ada cerita lagi pada saat itu. Setiap kezaliman akan dituntut. Dia akan tuntut. Karena hanya itu bekalnya. Seperti yang kita katakan tadi, yang bisa menjauhkan dia dari api neraka dan lebih bisa mendekatkan dia dari surganya, ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah, yang ketiga, tidak ada lagi yang namanya riswah. Sogok menyogok, suap menyuap, gak ada lagi. Di dunia Masya Allah, ya, di dunia bisa dengan menyogok, menyuap, bisa yang namanya hukum menjadi tumpul. Sakti memang duit ini, ya ikhwan, sakti. Yang seharusnya dia dihukum mati karena pelicinnya banyak,
akhirnya menjadi ringan. Atau mungkin memang sampai dia dianggap diputuskan tidak bersalah. Padahal dia orang yang paling bersalah. Karena apa? Fulus. Ada fulus, mulus. Nggak ada fulus, mampus. Begitu ikhwah. Gara-gara apa? Riswah. Nanti di hari akhirat pengadilan Allah tidak akan ada riswah-riswahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Zumar ayat 47. Walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadau bih min su'il adzabi yaumal qiyamah. Seandainya orang-orang yang zalim nanti di hari akhirat memiliki harta sepenuh yang ada di muka bumi ini, ditambah satu lagi, coba berapa ratus triliun itu kan? Kalau ada harta di dunia sekarang dikumpulkan semua, diberikan ke dia, tambah satu kali lipat lagi. Jika dia memiliki harta seperti itu dan dia dibolehkan untuk menebus, memberikan semua harta ini agar dia bisa terbebas dari api neraka, mereka akan berikan semuanya. Itu menunjukkan betapa ngerinya itu api neraka. Sebesar apapun harta yang dia miliki, tak ada apapun, tidak ada harga apapun dibandingkan azab yang sedang menanti dia. Ikhwah, jangankan azab. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melintas di sebuah kuburan, Rasulullah tanya, "Man sahibu hadzal qabr?" Siapa penghuni kuburan ini? Qalu, para sahabat menjawab, "Fulan ya Rasulullah." Apa kata beliau? "La raq'atani ahabbu ilaihi minad dunya wan fiha." Sungguh 2 rakaat. Artinya kalau dia diperkenankan untuk hidup kembali sebentar, jika dia diberi pilihan sholat 2 rakaat dengan diberi harta seluruh dunia ini, dia akan pilih 2 rakaat. Bayangkan ikhwah. Karena dia sudah lihat bagaimana akhirat itu. Kalau kita gimana Pak? Mau sholat 2 rakaat atau tak usah Avanza lah, mahal kali, Atos saja, Atos, mobil Atos A to Z yang second lah, yang 35 juta. Kira-kira kita pilih yang 2 rakaat Pak, atau pilih mobil yang Atos yang harga 35 juta itu? Pilih yang mana kira-kira? Lo pilih yang mana Pak? Lama Mas? Ayah betul, 2 rakaat kan? Betul. Oh, gak bisa bawa mobil kan, bisa latihan. Pilih mana Pak? Hah? 2 rakaat ya? Masya Allah, soleha kali di sini ya. Soleh kali orang di sini, Masya Allah. Milih 2 rakaat. Masya Allah. Kalau saya, sepertinya saya milih mobil duluan. Besok masih bisa sholat 2 rakaat lagi. Mengapa demikian? Kita belum melihat bagaimana kondisi akhirat. Rasulullah SAW sudah melihat bagaimana akhirat itu. Makanya beliau ketika melihat bangkai anak kambing cacat, bayangkan, bangkai anak kambing yang cacat, dipegang Rasulullah. Siapa yang mau beli 2 dirham? Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, sedangkan dia nggak cacat saja nggak ada yang mau beli, apalagi yang cacat, mati lagi dia sudah. Apa kata Rasulullah? Sungguh dunia lebih hina dibandingkan bangkai kambing ini yang cacat ini. Beliau sudah lihat bagaimana akhirat. Ya, beliau sudah lihat bagaimana akhirat, perbandingannya. Kita kan karena tidak pernah melihat perbandingan, ya kan? Karena tidak pernah lihat perbandingan, makanya hati kita tuh masih dipenuhi dunia, ikhwah. Kalau mau bukti hati kita itu masih dipenuhi dunia, gimana? Coba lihat kemana pikiran kita ketika sholat. Coba perhatikan. Kekhusyuan itu sudah langka. Ya, sudahlah nggak khusyuk ketika sholat, was-was lagi. 2 atau 3 rakaat ya. Bayangkan ikhwah. Sudah batal apa enggak ya wudunya? Yang seperti itu terjadi ikhwah.
Taib, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Seandainya orang zalim ini memiliki harta sebanyak itu, dia akan berikan semua demi untuk menembus dirinya agar tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, bahkan dalam ayat yang lain disebutkan, seandainya lah mereka dibolehkan untuk menebus diri mereka dengan menyerahkan keluarga-keluarga mereka, mereka akan berikan. Yang penting dia selamat dari azab tersebut. Kemudian ikhwah azinallahu wa iyyakum, itulah karakter ataupun kriteria ataupun sifat daripada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat siapa saksi-saksi yang akan didatangkan. Ikhwah, kalau kita mendatangkan saksi di pengadilan, orang-orang yang langsung melihat atau mendengar, atau sekarang CCTV ya, CCTV yang terekam, yang merekam aktivitas kita, maka itu akan menjadi bahan. Tapi ikhwah, begitupun di dunia dijadikan CCTV itu sebagai bukti, itu pun masih banyak yang tidak mau menerima keputusan pengadilan. Ikhwah, di akhirat tidak bisa. Setiap keputusan, apapun berat keputusan Allah Subhanahu wa taala, manusia akan menerima dan dia hanya bisa menyalahkan dan menyesalkan diri sendiri, tidak menyalahkan pengadilan. Kenapa ikhwah? Karena saksi-saksinya luar biasa. Kita lihat apa saja saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ikhwah, malaikat. Malaikat saksi. Setiap tindak tanduk kita akan disaksikan oleh malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala firman surat Qaf ayat 17. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ketika mereka disaksikan oleh dua malaikat yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri mereka. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah mereka mengucapkan satu lafaz kecuali di sisi mereka ada raqib dan atid yang mencatat semuanya. Bayangkan ikhwah, raqib dan atid terus mencatat setiap lafaz yang keluar dari ucapan kita. Imam Ahmad ketika mendengar ayat ini, mengingat kembali ayat ini yang tadinya ketika beliau sakit ada suara keluhan. Biasa kan kita kalau sakit, aduh gitu ya, aduh. Sejak beliau teringat ayat ini, beliau nggak keluarkan kalimat aduh lagi. Artinya apa namanya? Suara yang menunjukkan apa ya namanya? Keluhan. Gak mengeluarkan lagi. Kenapa? Beliau takut dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Sekarang satu saksi ini saja sudah selesai lah kita. Satu ini saja, gak akan ada seorang pun yang bisa mengelak. Mau kemana kita mengelak? Masing-masing kita punya raqib dan atid, mencatat semuanya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengelak. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, apalagi saksi yang akan didatangkan oleh Allah. Nih anggota badan kita ini akan jadi saksi. Apakah kita menggunakannya untuk kebaikan ataukah kita malah menggunakannya untuk kemaksiatan? Tubuh kita ini ikhwah, ini milik Allah, bukan punya kita. Buktinya kalau ada yang meninggal dunia, apa yang kita ucapkan? Inna lillahi, apa artinya? Sesungguhnya kita lillahi apa? Sesungguhnya kita itu milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita kembali kepada Allah. Kita ini milik Allah ikhwah. Ya, ingat gak kisah Ummu Sulaim ketika anaknya bersama Abu Thalhah meninggal dunia? Ya, kemudian Ummu Sulaim memberikan muqaddimah kepada Abu Thalhah agar Abu Thalhah tidak begitu sedih. Apa kata Ummu Sulaim? Wahai abang dah,
Seandainya ada seorang yang meminjamkan barang kepada suatu kaum, lantas orang tersebut meminta kembali barang tersebut, boleh nggak kaum itu menghalang-halanginya atau memarahinya? Jawaban Abu Talha, ya tidak. Namanya juga orang minjam. Apa kata Ummu Sulaim, seorang istri yang cerdas? Wahai Abangda, anak kita ini kan pinjaman Allah, dan Allah sudah mengambilnya. Luar biasa muqaddimahnya. Kalau seandainya Ummu Sulaim mengatakan, wahai Abangda, anak kita sudah meninggal, itu informasinya setelah mereka melakukan hubungan intim. Itu bukan gak naik sepaning kita kan? Kenapa gak diberitahu dari awal? Tapi seorang istri yang cerdas, dia memberikan muqaddimah. Makanya ibu-ibu kalau ada masalah di rumah, suami belum pulang, ketika suami sudah pulang ingin menceritakan masalah tersebut, carilah muqaddimah yang baik. Jangan belum lagi suami masuk halaman, abang, mati kita bang. Ya Allah, belum selesai lagi, belum sampai masuk rumah. Apa nggak suaminya naik pitam, tali pinggang lah keluar, begitu kan? Berilah ketenangan, tenang dulu. Ya, sudah tenang suaminya, baru ceritakan dengan tenang. Insya Allah tidak ada masalah yang nggak bisa terselesaikan. Ingat ketika Khadijah, ketika Rasulullah pulang dari mendapat wahyu pertama, gimana Rasulullah? Kan gemetar. Bertemu dengan Khadijah radhiyallahu anha. Kata Rasulullah, zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Coba seandainya Khadijah, seorang istri yang nggak pintar. Bang, apa bang? Apa masalahnya bang? Apa kok begini? Bilanglah bang, bang, bilanglah bang. Kan begitu jadinya. Apa nggak tambah kacau ceritanya? Demikian, tapi diselimuti dulu, ditenangkan dahulu. Ya, ibu-ibu, dengar ibu. Ibu. Iya, alhamdulillah. Ceramah ibu sampai ke bawah loh suaranya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi kita lihat, ya. Tubuh kita ini punya Allah. Ya, punya Allah. Kalau ada, misalnya nih, saya punya tangan ya, punya tangan. Ada seorang lah, dia tengok jarinya. Aduh, dia kepingin karena fanatik dengan metalnya kayak gini. Ya kan? Dipotongnya lah ini jari tengah dengan jari manis. Begitu. Kan jari-jari dia kan? Dia panggil anestesi, dibius, pergi dia ke bedah tulang. Bedahnya diperban, tinggallah begini. Apa hukumnya? Jari-jari dia. Ada nggak hukum Indonesia menetapkan dia divonis penjara atau hukuman apa? Hah? Nggak ada. Kenapa? Jari-jari dia. Apakah memang betul ini jari kita? Ikhwah, memang di dunia kita katakan itu jari kita, tapi pemilik yang hakiki Allah Subhanahu wa taala. Makanya setan itu senantiasa menyuruh manusia, fala yughayyirunna khalqallah. Bagaimana caranya agar manusia ini merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Yang tadinya hidungnya dikit, diganjel pakai rotan, gimana lah gitu supaya mancung. Demikian ikhwah, dirubah-rubah. Ya. Jadi ini jarinya memang secara yuridis formal lah gitu kita katakannya, memang punya kita, tapi pemilik yang hakiki Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ini tangan kita gunakan kemana nih? Ini mata kita gunakan kemana? Kaki kita buat melangkah kemana? Akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau milik kita memang hakiki, ya bolehlah kita punya sepeda motor, kita buang ke laut misalnya. Padahal baru beri kemarin. Nggak ada manusia yang menuntut, tapi Allah akan menuntut. Karena itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Makanya anggota badan kita ini akan berbicara, akan memberikan saksi. Ikhwah azanallahu wa iyyakum, dalam surat Yasin ayat 65. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim." Hari ini kami akan bungkam mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Dan akan berbicara tangan-tangan mereka.
Wa tashhadu arjuluhum. Kaki akan memberikan saksi bima kanu yaksibun, akan apa yang pernah mereka lakukan. Bayangkan ikhwah, tangan bicara, kaki bicara. Dalam surat As-Saffat ayat 21, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, di mana orang-orang yang menjadi penghuni neraka mengatakan, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka berkata kepada kulit mereka, lima syahidtum alaina. Mengapa kalian bersaksi atas kami? Begini ikhwah, sepertinya dia mengingkari, kulit, kan kalau masuk neraka ente yang dibakar, kan gitu ya. Kamu kan akan dibakar. Makanya kenapa kok malah bersaksi? Seharusnya kan gimana caranya jangan bersaksi supaya terbebas dari ancaman azab, kan begitu. Kenapa kamu malah bersaksi? Kalaupun masuk neraka, kamu yang akan dibakar. Memberatkan diri sendiri. Apa kata si kulit? Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Kata si kulit, Allah telah menjadikan kami bisa bicara dan Allah Maha berkuasa membuat segala sesuatu bisa bicara. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Telinga juga, ya, telinga juga akan bicara. Pendengaran juga akan bicara. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran. Wal basar, penglihatan. Wal fuad, hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan ditanya. Semua akan bersaksi ikhwah. Kemanalah kita mau berlari? Bagaimana kita bisa mengelak? Mata yang kita pakai, itulah yang berbicara. Telinga yang kita pakai, itu akan bersaksi. Tangan yang kita gunakan, dia akan bicara. Kaki akan bersaksi. Makanya seperti yang kita katakan di awal, keputusan mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat adil. Dan manusia yang divonis masuk neraka, tidak ada yang terfikir oleh dia selain menyesali diri sendiri. Tidak ada sedikit perasaan ini keputusan gak adil, gak ada. Semuanya akan kembali merasa dirinya hina, merasa menyesal, senyesal-nyesalnya nanti di hari kiamat. Itu yang terjadi. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Udah berapa tadi? 2. Pertama, malaikat. Kedua, anggota badan. Ketiga, bumi, tempat kita pijak, tempat kita hidup juga akan bersaksi. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan melaporkan laporannya. Surat apa itu? Surat apa, Pak? Surat Al-Waqiah? Al-Alaq? Surat Al-Alaq? Surat Wadduha? Surat apa? Hah? At-Takatsur? Surah apa? Zalzalah. Cobalah diurut. Ketemu itu di ujungnya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan, memberikan laporannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Nasai dan Imam Ahmad, ketika Rasulullah SAW mengatakan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada waktu itu, pada saat itu bumi akan memberikan laporannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah SAW, beliau mengatakan, atadruna ma akhbaruha? Tahu nggak kalian apa berita, apa laporan yang akan diceritakan oleh bumi pada waktu itu? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka katakan, hanya Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Hanya Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Qala fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin aw amatin bima amila ala zahriha. Dia akan melaporkan, dia akan memberikan laporannya, persaksiannya atas setiap
perbuatan yang dilakukan umat manusia di atasnya pada waktu sebelum hari kiamat. Antaqul, dia mengatakan amila kada wa kada yauma kada wa kada. Dia telah melakukan amalan, melakukan pekerjaan ini dan ini di hari ini dan ini. Bayangkan ikhwah. Ya, seperti sekarang ini. Ini bumi nanti akan berbicara. Ya Allah, pada tanggal berapa ini? 26 jam sekian dia duduk di atasku. Lagi ngapain? Lagi dengar kajian. Akan disaksikan oleh Allah. Betul dia dengar kajian? Enggak ya Allah, agak tidur-tidur dikit misalnya. Lumayan, ya kan? Lumayan. Demikian. Daripada dia di rumah hanya nonton dangdut, mendingan hadir walaupun tidur. Alhamdulillah. Demikian, mungkin di rumah nggak bisa tidur, di sinilah dia bisa tidur. Begitu innalhamdulillah, hilang sinyalnya. 3 2 1 2 1 1 1 0. Alhamdulillah. Ada seorang ditanya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kan Syekh itu kan ketika beliau memberikan kajian, dia seperti apa namanya? Menguji supaya melihat apakah murid-murid ini faham apa tidak. Syekh Utsaimin menunjuk seorang, apa yang kamu fahami dari apa yang telah saya ajarkan? Enggak paham ya Syekh. Terus ngapain kamu di sini? Kata Syekh. Ngapain kamu di sini? Kalau toh kamu nggak paham. Apa katanya? Ya Syekh, sesungguhnya Rasulullah mengatakan mereka yang hadir di pengajian kaum yang tidak akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia berada di majelis pengajian. Menangis Syekh Utsaimin mendengar itu. Ya. Jadi orang sudah berada di majelis taklim itu saja itu sudah alhamdulillah. Tapi bukan berarti saya suruh antum tidur ya, bukan begitu. Ini apa namanya? Harapannya ya seperti yang dikatakan moderator tadi, catat gitu kan, bukan tidur. Ini bukan disunnahkan untuk tidur, bukan. Bukan. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik, kita lanjutkan lagi. Berikutnya yaitu catatan amalan. Catatan amalan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innallaha azza wa jalla tastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menunjuk seseorang di depan makhluk di hari kiamat. Fayunsharu lahu 99 sijillah. Kemudian ditunjukkan kepada dia catatan amalan sebanyak 99 catatan amalan. Kullu sijilin muddal basar. Setiap catatan amalan itu panjangnya sejauh mata memandang. Dia 99. Setiap catatan, satu catatan itu panjangnya sejauh mata memandang. Itu berapa kilo kira-kira Pak? Berapa kilometer sejauh mata memandang? 1 kilo? Masih terlihat? Hah? Masih yang sehat Pak, bukan yang rabun. Bukan yang rabun jauh. Yang sehat lah, 2 kilometer ya kira-kira. Lebih kurang lah ya 2 kilometer atau 3 kilometer. Berarti ini satu catatan itu bukan per halaman, bukan halamannya 500 halaman, nggak begitu. Tapi panjang. Ya seperti kalau kita lihat catatan apa namanya? Fatur itu ya, begulung dia. Jadi satu gulungan itu ya, itu sejauh mata memandang. Itu isinya semua catatan. Bayangkan ikhwah, saya saja dari tadi ngomong. Itu kalau sudah dicatat semua berapa halaman itu kan? Demikian, ini dicatat otomatis seperti note voice itu. Ya, dicatat oleh malaikat. Satu catatan itu sejauh mata memandang dan banyaknya sebanyak 99 catatan. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Summa yaqul atunkiru min hadza syai' a'adlimuka adzalamaka katabati al-hafizun. Coba kamu lihat kira-kira ada enggak yang kamu ingkari dari catatan ini? Artinya mungkin kamu pernah melakukan kebaikan tapi tidak ada dicatat. Ada, coba perhatikan. Ada enggak? Ada enggak kamu melakukan suatu amalan tapi tak tercatat? Sekecil apapun amalanmu.
Atau ada enggak malaikat pencatat amalan ini menzalimi kamu? Apa katanya? La ya Rob, enggak. Semua akurat, tepat. Enggak seperti catatan manusia. Manusia itu kan ada catatan, ada human error, ada kesalahan manusia. Tapi ini tidak. Walau sehebat apapun sekarang teknologi canggih, tetap saja ada kesalahan teknis. Tapi nanti di hari akhir tidak ada kesalahan teknis, tidak ada kesalahan malaikat, tidak ada. Semua tercatat. Ada enggak yang kamu ingkari di sini? Mungkin kamu pernah sholat, tapi kok nggak catat ya? Mungkin kamu pernah umroh, tapi kok nggak dicatat ya? Ada nggak? Nggak ada. La ya Rob, semua nggak ada. Kemudian, afalaka udhrun aw hasanatun, atau kamu punya alasan, atau ada kebaikan yang nggak tercatat? Qala fabuhita ar-rajulu fayaqulu la ya Rob. Maka laki-laki itu mengatakan, terdiam dan mengatakan, tidak ada ya Allah. Semua tercatat. Seperti ayat yang kita bacakan tadi. Ra'al mujrimun an-nar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang zalim. Ma li hadzal kitab. Ini catatan apa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak meninggalkan semua, tidak ada yang ditinggalkan satupun, besar kecil tercatat. Wa wajadu ma 'amilu hadira. Semua yang dilakukan, yang diamalkan tercatat seluruhnya. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Tidak ada seorang pun yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada berapa totalnya? Saksi, malaikat, anggota badan, bumi, catatan amalan. Ikhwah, seperti yang saya katakan tadi, satu aja kita sudah tidak bisa mengelak, apalagi 4. Sekarang saya tanya, apalah fungsi daripada saksi ini, ikhwah? Memang kalau nggak pakai saksi, nanti pengadilan Allah nggak adil begitu. Kalau Allah campakkan aja ke neraka, kamu masuk neraka, kamu masuk surga, selesai kan? Kenapa harus pakai saksi? Kira-kira kenapa? Yuk, yang bisa jawab boleh pulang. Bisa nggak Allah katakan, kamu neraka, kamu surga? Bisa nggak? Bisa. Ini kenapa harus didatangkan saksi? Coba Pak. Agar tidak ada kata zalim pada Allah. Belum tepat. Itu dia ikhwah. Seperti yang kita katakan tadi, ya. Seperti yang kita katakan tadi, bahwasanya manusia itu kalau nggak diberikan saksi, ya, dia kurang apa namanya? Kurang bisa menerima. Sebenarnya Allah kan tahu, nggak perlu Allah datangkan saksi, nggak perlu datangkan malaikat, nggak perlu membuat anggota badan kita bisa bicara, nggak perlu membuat melakukan apa namanya bumi bisa bicara, nggak perlu. Allah tahu semua. Ya. Allah Maha mengetahui ilmu gaib. Bahkan Allah mengetahui alimum bidzatis sudur. Allah mengetahui yang dalam hati kita. Bukan hanya zahir, yang hati kita pun Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Tapi manusia itu suka membangkang. Dengan adanya saksi ini, maka tidak ada yang dia sesali kecuali diri sendiri. Ketika dia dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan menyesal sesesal-sesalnya, dia akan terhina sehina-hinanya, dan tidak ada yang dia hinakan kecuali dirinya sendiri. Makanya permintaannya hanya satu. Apa itu? Yaitu kembali. Minta kembali. Untuk apa mereka kembali? Supaya mereka bisa usaha, mengembangkan usaha, supaya mereka buka toko, supaya bisa mereka mengumpulkan harta? Enggak. La'alli a'malu sholihan fima tarak. Agar aku bisa kembali beramal soleh yang dulu aku pernah lakukan. Itu saja permintaannya, ikhwah. Jadi orang-orang yang sudah mati sekarang itu, kalau bolehlah mereka diberi permintaan, satu aja permintaannya, apa itu? Balik ke dunia untuk beramal soleh. Saya yakin makan pun udah gak sempat lagi mereka itu. Kenapa? Sudah melihat bagaimana dahsyatnya hari kiamat, dahsyatnya alam barzakh. Mereka akan fokuskan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi
Kalau dikembalikan apa yang dia lakukan, la asaddaqan wa akum minas solihin, aku akan bersedekah. Saking pelitnya ketika di dunia dia. Demikian. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum, selalu begitu. Infakkanlah harta yang kami anugerahkan. Ini kan fungsinya agar kita itu nggak pelit. Infakkanlah, perhatikanlah. Infakkanlah, selalu ada sebutkan apa yang kami anugerahkan kepada kalian. Anfiqu mimma razaqnakum. Infakkan apa yang kami anugerahkan kepada kalian. Jadi ketika kita mau berinfak, kita teringat ini Allah yang beri. Ya, ini Allah yang beri. Jadi ketika berinfak, buka lompet, ada yang merah. Aduh. Tertariklah yang abu-abu, udah lecek. Alhamdulillah, ikhlas lillahi ta'ala. Begitu ikhwah. Ya. Ya. Itulah Allah Subhanahu wa taala selalu sebutkan. Baik, kita kembali pada pembahasan. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan saksi agar kita tidak menyesali kecuali diri kita sendiri. Kemudian ikhwah azinallahu wa iyyakum, apa yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala? Ikhwah azinallahu wa iyyakum, semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu akan ditanyai. Nikmat akan ditanyai. Ini yang disebut Allah Subhanahu wa taala, summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian pasti akan ditanyai atas nikmat yang telah diberikan kepada kalian. Surat apa ini? Zalzalah, Al-Masad, Al-Kautsar, At-Takatsur. So At-Takatsur. Ya, latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kalian akan ditanyai tentang semua nikmat yang telah diberikan kepada kalian. Termasuk nikmat ilmu, nikmat harta, termasuk nikmat tubuh kita ini. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala beri kita keluarga, Allah akan tanya. Ya, Allah akan tanya pada kita. Allah anugerahkan kita berupa istri, Allah akan tanya. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Inilah tugas seorang suami yang paling berat. Bukan makan, ikhwah. Kalau ngasih makan, ayam pun bisa ngasih makan. Ya kan? Bisa. Padahal modalnya modal ceker aja nya. Ceker, makan anak-anaknya. Besar. Sudah besar, kita yang makan anaknya. Demikian. Ya. Kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa berinovasi untuk mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ayam aja bisa, apalagi kita. Hanya memang rezeki yang kita dapati tidak sama dengan yang lain. Itulah dia. Ya. Itulah beda dengan ayam. Kita harus bersaing, tentunya bersaing halal. Tapi sebenarnya bukan itu yang menjadi berat kita. Yang menjadi berat kita adalah yaitu menyelamatkan mereka, keluarga kita, anak dan istri kita dari api neraka. Wong kita sendiri saja belum tentu bisa masuk surga. Kita sudah diwajibkan untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Coba bayangkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kaum wanita itu untuk taat kepada suaminya karena saking besarnya tanggung jawab suami. Sampai Allah mengatakan, "Lau kuntu amirun ayasjuda ahadun li ahadin la amartu imratan an tasjuda li zawjiha." Seandainya dibolehkanlah aku perintahkan manusia sujud kepada yang lain, niscaya yang pertama aku suruh sujud adalah istri kepada suaminya. Li'adhami haqqi 'alaiha, dikarenakan besarnya hak suami terhadap istrinya. Tanggung jawabnya terlalu besar, ikhwan. Tanggung jawabnya terlalu besar. Termasuk nanti di mahkamah Allah Subhanahu wa taala akan dimintai pertanggungjawaban dia. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Usia kemana dihabiskan? Kita yakin kan? Kita yang ini masih hidup semua kan? Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Berarti kan kalau masih hidup masih ada sisa. Sisanya itu manfaatkan. Ya. Sisanya itu manfaatkan. Kita tidak tahu. Ada di sini nanti yang yakin jam-jam 9 kurang 15 masih hidup? Coba yakin? Tunjuk tangan. Ada yang yakin? Ustadz, kalau saya insya Allah, saya yakin saya 9 kurang 15 saya masih hidup. Ada tunjuk tangan? Nggak ada yang yakin kan? Kita semua tahu itu ikhwah. Tapi kita nggak pernah meresahkan yang kematian. Yang kita resahkan besok mau makan apa. Padahal selama kita masih hidup pasti ada rezeki kan, bikat bi rizqihi wa ajalihi. Allah tetapkan dalam rahim ibu kita rezekinya dan ajalnya. Ajal tidak akan datang kalau rezeki masih ada. Ya. Kalau rezeki masih ada, ajal nggak akan datang. Itu dia. Mati kita itu juga seiring dengan habisnya rezeki kita. Itulah dia. Baik. Kemudian wa an ilmihi fi ma amila bihi. Akan ditanya juga tentang ilmunya. Ilmunya kan nikmat ikhwah. Seberapa jauh ilmu yang sudah dia amalkan. Ngaji sudah lama, tapi ngamalkan masih dikit. Begitu. Nyatat, Masya Allah, buku catatan sudah 5 jilid. Berapa persen yang sudah diamalkan? Memang kita ikhwah rahimallahu wa ikum ada kekurangannya, tapi kita harus berupaya untuk mengamalkan. Fattaqullaha mastata'tum. Berupaya untuk mengamalkan. Ya, amanah akidah kita, amanah kita, terutama masalah duit. Kadang-kadang kita kalau sudah masalah duit, goyang jenggotnya. Iya. Kalau sudah masalah amanah duit, Masya Allah. Apalagi hutang. Kalau sudah hutang katanya, ya Allah. Sudah lama ngaji pun susah bayar hutang. Sampai ada yang mengatakan, hanya ada 2 makhluk yang bisa tiba-tiba hilang. Pertama jin, yang kedua orang berhutang. Bisa tiba-tiba hilang. Yang tadinya rajin ngaji, tiba-tiba hilang, macam jin. Demikian ikhwah. Bisa seperti itu. Ya, padahal kalau seandainya dia bicara saja, saya belum bisa bayar, kasih tangguh, bisa kan? Ini enggak, hilang dari raib. Kalaupun dia masih hidup, enggak tahu di mana rimbanya. Kalaupun dia sudah mati, enggak tahu di mana pusaranya. Hilang, lenyap begitu aja, seperti keluar dari orbit. Itulah dia yang berhutang. Demikian ikhwah, a'azinallahu wa iyyakum. Selanjutnya apa lagi? Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah, tentang hartanya. Dari mana dia dapati dan kemana dia gunakan. Kemudian yang keempat, wa an jismi fima ablah, dan akan jasadnya, kemana dia sudah gunakan jasadnya. Ini yang tadi, ya, akan bicaralah, ya, jasadnya. Semua yang dia lakukan akan dipersaksikan oleh jasadnya sendiri. Demikian ikhwah, a'azanallahu wa iyyakum. Kemudian apa lagi ikhwah yang akan ditanya, yaitu pendengaran semua panca indera. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Isra ayat 36, innas sam'a wal basar, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan, wal fuad, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua mereka akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, mata kita yang tadinya terang, udah lama dipakai hingga akhirnya kabur, rabun. Tuh kemana dipakai? Sampai dia rabun. Tuh rabunnya karena apa? Apa karena banyak nonton game, main game, atau karena banyak apa sekarang? Demikian akan dipertanyakan. Apakah dia sampai rabun matanya dikarenakan baca Quran, ataukah karena habis untuk baca WhatsApp? Sekarang kan ikhwah, cobalah perhatikan. Kita habis subuh baca Al-Quran, itu kalau sudah 15 menit terasa berair mata itu kan. Tapi coba baca Facebook, WhatsApp, baru buka rasanya sudah 1 jam. Coba perhatikan. Coba rasakan mana kita lebih terasa waktu itu lebih cepat berjalan, ketika kita baca Quran ataukah ketika kita baca WhatsApp, baca status, apalagi mengupload story. Makanya kan kalau Ramadan kan biasanya kita punya target tuh one day one juice gitu ya. 1 hari 1 juz. Coba apa yang kita lakukan? Baru kita 1 lembar kita baca, yang kita hitung 8 lembar lagi. Tinggal 5 lembar lagi. Macam nggak rela dia baca 1 juz. Macam nggak rela. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Itu jam itu sepertinya detiknya lama jalannya. Tik, tik,
begitu. 15 menit rasanya lamanya minta ampun. Demikian, coba rasakan. Tapi coba baca status, ngobrol, gibah, Masya Allah itu 2 jam tuh, sebentar aja. Demikian. Ya. Makanya ikhwah, kita ngobrol, duduk dengan kawan-kawan, ngobrol, ngalur ngidul, sejam itu sebentar. Coba ngaji 1 jam. Yang tadinya bersila, mulai berubah ke kiri, ke kanan, selonjor, ganjal cagak belakang, cagak kiri, gitu kan, cagak 2, gitu kira-kira. Begitu. Mulai nggak betah. Memang setan tuh begitu ikhwah. Dia selalu membuat kita betah untuk hal-hal yang nggak bermanfaat. Itulah dia. Taib. Kemudian apa lagi ikhwah azallahu ayyakum? Yang ditanya apa lagi? Tentang ibadah-ibadah kita, terutama ibadah salat. Ya. Terutama ibadah salat sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Abu Ya'la dengan sanad yang sahih. Kemudian apa lagi ikhwah? Tentang yang ditanya masalah darah. Untuk ibadah yang pertama ditanya adalah masalah salat. Kalau baik salatnya, baik semuanya. Kalau masalah muamalah, yang ditanya pertama darah. Ada nggak dia menumpahkan darah? Ikhwah, menumpahkan darah itu tidak harus membunuh, melukai juga. Ya. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia sampai mereka bersyahadat. Ya. Fa in fa'alu dzalik, kalau mereka melakukan itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka telah terjagalah dariku darah dan harta mereka. Artinya hukum asal harta kita itu ikhwah haram hukumnya. Sendal misalnya, kita punya sendal tuh di dekat masjid, di luar, tidak boleh kita asal pakai sendal. Walaupun kita pinjam sebentar lah untuk kemana, nggak boleh. Kenapa? Haram hukumnya. Karena bukan punya kita. Ya, karena bukan punya kita. Bahkan yang lebih ironi lagi ikhwah, udah jelas itu sendal masjid, itu kan, sendal wudhu. Bisa dia pindah ke rumah kita. Udah jelas-jelas bacanya sendal wudhu. Demikian, saya ada ngajar di instansi, itu sering saya sindir-sindir. Di kantor, itu ada sendal musola, sudah jelas dibeli 10. Sebulan hilang 10. Dibeli lagi, hilang 10. Itu nanti ke kantor masing-masing, ke ruangan masing-masing. Nampak itu sendal musola. Udah nggak malu-malu lagi ikhwah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Nggak boleh kita lakukan itu. Kecuali kalau kita tahu teman kita tuh rela dia ya digunakan sendalnya. Tapi hukum asal daripada harta kita itu haram hukumnya sampai dapat izin. Ya, sampai dapat izin. Demikian ikhwah. Harta-harta yang pernah kita pinjam, terkadang kan kita pinjam obeng, gak balik. Sampai yang minjam, obeng siapa ini? Yang punya obeng, lupa siapa yang minjam. Yang minjam obeng, lupa siapa yang punya. Coba bayangkan. Itu gimana nanti di hari akhirat? Dipertanggungjawabkan. Ya Allah tuh, obeng saya 3 dipinjam gak pulang. Jangan dikira mudah. Ada lagi minjam buku agama kan, buku-buku kecil, pinjam buku ya, tapi nggak pulang. Judulnya minjam. Lebih parah lagi, wah harta masjid, tangga. Pak, nyam tangga ya, iya. BKM bingung, mana tangga kita kemarin? Oh nggak ada lagi, nggak pulang-pulang. Demikian ikhwah, itu harta umat, pulangi. Daripada nanti mulangi di akhirat, kemana mau kita cari tangga coba? Di mana mau kita cari tangga? Di mana mau kita cari obeng untuk mulanginya? Jadi gimana cara mulanginya? Dengan kebaikan yang harus kita bayar. Sementara kita sangat butuh dengan kebaikan pada saat itu. Ini kita harus mengurangi gara-gara ada harta teman kita yang tidak kita pulangkan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia. Ya. Kemudian terkait dengan amanah-amanah yang Allah bebankan, yang diberikan manusia kepada kita. Dalam surah Shaffat ayat 23, Allah 24 Allah mengatakan waqifuhum innahum mas'ulun. Hentikan mereka. Hentikan. Yang mau masuk surga, hentikan, ditanya dia tentang amanah-amanah yang pernah dia emban semasa di dunia.
Makanya Rasulullah juga mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian itu pemimpin dan masing-masing pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpin. Ikhwah, berat. Ya, kepemimpinan itu berat. Kita punya istri 1, anak 5. Yakin kita anak 5 ini solehah, bisa soleh-solehah semua? Kita kan nggak yakin, tapi kan kita berupaya untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Terasa kan beratnya? Karena harus dipantau terus, ikhwah. Itu anak 5. Gimana kalau dia jadi camat? Yang harus dia pertanggungjawaban 1 kecamatan. Gimana kalau dia jadi gubernur? Kalau dia jadi gubernur, ikhwah, ada tempat maksiat yang dibiarkan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada rakyat yang terzolimi tapi diam-diam aja pura-pura nggak dengar, akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu gubernur. Kalau jadi presiden, Masya Allah, mempertanggungjawabkan 250 juta penduduk. Gak ngerti saya itu gimana itu. Kita punya anak 5 aja keteter. Demikian. Paling ya kalau banyak-banyak mereka ngajar lah di sekolah. 40 anak misalnya. Itu bukan mudah ngajar 40 anak. 20 anak. Itu bukan mudah. Membimbing mereka menjadi anak soleh dan solehah. Itu kan mudah. Makanya pondok pesantren itu, ikhwah, itu bukan tanggung jawab utama. Mereka itu membantu kita dalam mendidik anak kita. Nggak bisa kita kan, ya Ustadz, saya kan sudah bayar. Saya sudah bayar mahal. Tanggung jawab pondok itu. Saya nggak mau tahu, yang penting anak saya jadi solehah, gitu. Yang penting anak saya jadi soleh, ya nggak bisa. Itu lepas tangan namanya. Ya. Makanya pondok pesantren kalau nggak bisa ngatur anak kita, apa yang dia lakukan? Dipulangkan kan? Maaf Pak, kami nggak bisa ngatur anak bapak. Anak bapak bandel macam bapak. Gitu. Nggak bisa, pulangkan. Tapi kalau kita mau pulangkan kemana anak kita coba? Aduh, pulangkan kemana? Kalau neneknya nggak bisa, ikhwah. Nggak bisa, itu amanah, nggak bisa lepas. Begitulah ikhwah azillallah wa iyyakum. Itulah beberapa hal yang perlu kita ketahui, dan kita berada di kursi yang terdakwa. Kitalah yang nanti akan dituntut. Semua kita akan berada di kursi tersebut. Semua kita akan berada di tempat tersebut, dan akan saksi-saksinya semua akan memberatkan kita atau meringankan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hisab-hisab yang yasiro, ya, hisab yang mudah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua kita dalam surganya kelak. Demikianlah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Semoga kajian kita pada malam hari bermanfaat. Ya, sedikit banyak saya yakin sudah seringlah kita dengar-dengar. Ya, semoga fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah, karena peringatan itu insyaallah bermanfaat untuk orang-orang mukmin. Demikian, lebih dan kurang maaf, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.